Jangan lagi membahasnya. Bab 653. Henry memperhatikan Carson dengan gemetar dan diam-diam untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak bisa melihat beberapa petunjuk dalam penampilannya. Dia berteriak dalam hatinya bahwa presidennya tidak puas. Ketika dia terlihat tidak puas, ekspresinya akan seperti ini. Carson tidak mengatakan bahwa Henry tidak tahu di mana dia tidak puas. Henry menggaruk telinganya dan pipinya dengan tergesa-gesa. Bahkan jika dia ingin diubah, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Henry mengambil napas tenang dan berkata dengan hati-hati. Direktur Carson. Sebelum kata-kata Henry selesai, Carson menyela dengan lantang. Tanya Tamara, bagaimana para tamu diatur? Carson berbicara dan tidak menyebutkan adegan pernikahan. Henry segera mengerti bahwa itu berarti presiden mereka merasa puas. Tidak ada masalah dalam pekerjaannya, dan Henry jauh lebih santai untuk menjawab pertanyaan Carson. Selebriti dari kalangan politik dan bisnis yang memiliki hubungan baik dengan grup Essex telah diundang dan hotel telah diatur dengan baik dan media sudah siap. Sedangkan untuk tamu di pesta, Carson sudah mengirim undangan 3 bulan lalu dan media memiliki wewenang untuk memilih. Butuh waktu lama bagi Henry dan Tamara untuk melakukannya dengan baik. Jelas bahwa mereka tidak akan membuat kesalahan. Tetapi Carson bertanya karena pernikahannya dengan Arila harus berlangsung dengan sempurna dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Baik, Carson mengangguk dan berkata, kamu lanjut kerjakan urusanmu. Siap. Mendengar kata-kata Carson, Henry lega. Dan satu kalimat adalah dia bergegas untuk berlari. Takut dia akan ditangkap oleh pestir mereka. Setelah Henry pergi, Carson masih berdiri, memandangi gereja yang dibangunnya untuk Arila. Meskipun dibangun sementara, butuh banyak waktu. Sekarang sudah setengah tahun. Carson menghabiskan banyak waktu dalam setengah tahun terakhir, serta banyak sumber daya manusia, keuangan, dan material. Tetapi tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskannya. Dia merasa itu layak untuk Arila. Melihat gereja, melihat tata letak yang romantis dan hangat, Carson tidak pernah melangkah untuk melihat. Dia menunggu Arilanya. Pada hari pernikahan, dia memegang tangannya. Bersama-sama, mereka pergi dari satu ujung karpet merah ke ujung karpet merah. Mereka pergi ke pendeta dan bersumpah kepada Tuhan bahwa mereka hidup bersama. Tidak lama setelah Carson pergi, Arila terbangun dan dia ingin tertidur lagi. Tetapi dia tidak bisa tidur. Tidak tahu apakah itu karena Carson tidak bisa pergi ketika dia tidur selama beberapa bulan. Jadi, ketika dia pergi, dia sepertinya mengambil jiwanya pergi. Dia jelas mengantuk, tetapi dia tidak bisa tidur lagi. Tepat setelah tiba di Laut Egan, Carson sibuk keluar sebelum dia duduk untuk beristirahat. Memangnya dia sibuk apa? Arila menatap langit-langit, memancarkan segala macam pikiran. Apakah Carson sibuk bekerja atau ada masalah pribadi? Karena luka-lukanya, Carson menyerahkan sebagian besar pekerjaannya kepada stafnya untuk merawatnya. Dia hanya bertanggung jawab atas beberapa keputusan penting yang harus ditangani olehnya.
Arila berbalik ke sana kemari, dan Rila kecil yang berbaring di sampingnya tidur nyenyak, mendengkur, kadang-kadang mengigau. Mukanya yang merah merona itu terlihat sangat menarik. Tidak bisa menahan diri, Arila mengulurkan tangan dan mencubit hidung Rila kecil dan berbisik, "Rila sayang, ayo bangun. Ayo makan stroberi." Rila kecil mengulurkan tangannya dan menampar serangga di hidungnya dan terus tertidur. Jika dia tidak bisa bangun, Arila semakin ingin membangunkan anak ini. Arila menyentuh ujung hidung Rila kecil dan berbisik lagi, "Rila sayang, kalau kamu masih tidak bangun, Abang Hanselmu akan pergi lagi." Rila kecil menutup matanya dan tertidur. Tiba-tiba dia mendengar kata-kata Abang Hansel. Kepalanya langsung sadar dan dia membuka matanya. "Abang Hansel?" Arila berkata dengan sangat pelan, hanya ingin menggoda Rila kecil. Dia tidak berpikir bahwa anak kecil itu akan benar-benar terbangun. Dan sungguh tidak dapat dipercaya melihat refleks ketika mendengar nama Abang Hansel disebut. Rila kecil menggosok matanya dan memandang sekelilingnya. Tetapi di mana Abang Hanselnya? Tidak bisa melihat Abang Hanselnya, anak itu sedih dan mulut kecilnya yang datar hampir menangis. "Sayang, Ibu minta maaf." Melihat ekspresi sedih Rila kecil, Arila sangat tertekan sehingga dia tidak berpikir dia bisa mendengar suara sekecil dirinya. "Bu." Rila kecil melemparkan dirinya ke pelukan ibunya dan menggosokkan kepalanya lagi. Rila memikirkan Abang Hansel. "Tapi sayang, kamu akan bertemu Abang Hansel di masa depan," kata Arila. Abang Hansel. Ini bukan Abang Hansel asli, tetapi orang lain yang benar-benar mencintai Rila kecil dan bersedia menggunakan hidupnya untuk melindunginya. Tapi Rila kecil sekarang menginginkan Abang Hansel. Dia ingat, dia sudah lama tidak melihat Abang Hansel. Abang Hansel sudah lama tidak melihatnya. Bukankah Abang Hansel mengingatnya? Atau sudahkah Abang Hansel melupakan perjanjian mereka? "Sayang, Ibu minta maaf." Arila menyalahkan dirinya sendiri. Dia pasti memompa kepalanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berpikir menggunakan kata-kata Abang Hansel untuk membangunkan anak mereka? "Apa yang terjadi dengan Rila kecilku?" Carson kembali. Ketika dia memasuki pintu, dia melihat Rila kecil di pelukan Arila. Arila menyalahkan dirinya sendiri dan Rila kecil sangat sedih. "Ayah, Rila menginginkan Abang Hansel." Si kecil melihat ayah dan berlari ke pelukan ayahnya dari pelukan ibunya. "Rila, bagaimana pelajaran baletmu? Apakah kamu ingin melewatkan satu bagian untuk menunjukkan kepada ibu dan ayah?" Carson sengaja mengabaikan kata-kata Rila kecil dan segera mengubah topik pembicaraan. "Rila tidak mau." Orang kecil itu berkata dengan suara sengau. Dia sedih. Di mana dia bisa menari untuk orang tuanya? Carson menyentuh kepalanya dan berkata dengan lembut, "Rila, jika kamu tidak mau menari, jangan lakukan itu. Pergi ke kamar sebelah dan panggil kakakmu. Ayo, makan makanan enak bersama." "Baik." Benar saja, bocah itu
dengan cepat terganggu oleh ayahnya dan meninggalkan ibunya. Apa yang terjadi tadi? Rila kecil pergi dan Carson memandang Arila dan bertanya dengan lembut. Hei, Arila menghela napas panjang dan ada sedikit rasa bersalah di hatinya. Jika anak itu tidak terbunuh, jika dia bisa tinggal bersama anak kita, betapa baiknya. Arila sangat puas dengan Hansel dan berharap Rila kecil akan bertemu dengan seorang pria yang sama baiknya ketika dia dewasa nanti. Tapi berapa banyak lelaki di dunia terlalu jarang bertemu seseorang yang bisa melindungi Rila kecil seperti Hansel. Orangnya sudah tiada. Kamu jangan membahasnya lagi. Dan jangan menyebut-nyebutnya di depan anak kita di masa depan. Mereka mengatakan bahwa putrinya adalah kekasih kehidupan masa lalu ayahnya. Dan ini tidak buruk untuk Carson. Karena dia tidak ingin melihat Rila kecil terlalu bergantung pada pria lain. Dia menyembunyikan fakta bahwa Hansel tidak mati. Dan ini adalah pertama kalinya dia tidak memberitahu Arila akan kebenarannya.